Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ipok Meti episode 7 nih bersama Presiden Ipok Meti dan saya sudah bersama dengan si E-nya 3 yaitu Kang Eko Maung. Oh my god, berjumpa lagi. Oke Kang Eko bersama Mang Gusdul. Selalu nih Kang Eko di Ipok Meti nih sama diundang terus ya. Iya, diundang. Sebetulnya mah diundangnya tadi teka aja. Teka Gara-gara saya bilang sama Mang Gusdul. Ada informasi terbaru nih. Sebentar lagi saya sedang WhatsAppan ya sama orang yang paling relevan lah. Bahwa akan ada pemain asing. Jadi ada pemain warga negara asing yang kabarnya sedang bersiap untuk memasuki wilayah Indonesia. Setelah dilihat sponsornya ternyata PT PBB. Nah, siapa dia? Nanti ya. Ayeuna atunya. Iya. Oke Kang Eko, karena Bobotoh juga banyak yang bertanya sampai sekarang ketika live di Instagram, Mang kapan pemain Asia? Ya, itu salah satu yang ditunggu sama Bobotoh itu satu slot kuota pemain Asia milik Persib. Dan sampai sekarang masih tanda tanya siapa yang akan merapat. Kalau Mang ngopi heula Mang. Iya dong. Karena naon urang mah make cup didinya gelas. Oh, gelasnya kan hiji. Kan minta cup Anggara. Gitu atuh. Kumaha. Ya. Jadi satu slot Asia ini yang paling ditunggu sama Bobotoh nih. Karena bos besar juga mengatakan, bos besar Persib maksudnya, mengatakan katanya nanti akan datang slot Asia itu setelah beres kualifikasi Piala Asia karena konon pemain itu masih memperkuat negaranya di kualifikasi Piala Dunia. Nah, gitu. ngomong-ngomong masalah bos besar, ini banyak klub di Indonesia punya bos baru ya dan besar-besar semua ya. Iyalah. Jadi orang enak tong ngomongin Persib Unggul, betul. Ngomongin juga klub lain ya. Apalagi kemarin tuh ada satu hal ya yang menarik banyak perhatian, yaitu keberhasilan dalam mengemas pertandingan di era digital kayak sekarang. Jadi laga Arema melawan Rans kemarin dari tiket aja itu mencapai 800 juta. Harga satu tiket itu kan 20 ribu. Ya, 20 ribu kita bisa nonton secara streaming ya. Streaming, online. Betul. Dan yang beli, Sugante nu meuli teh rek 100 jelema. 40 ribu jelema. Oh, 40 ribu jelema. Eta teh karek pertandingan uji coba. Apalagi kalau nanti misalkan Arema melawan tim-tim besar seperti Persibaya, Persib. Hak siarnya bisa dibagi gimana kita nggak tahu ya. Itu pasti lebih membludak lagi Kang Eko. Bahkan mungkin di era baru ya, di era baru sekarang digital akan menjadi format baru buat industri sepak bola juga Kang Eko. Karena mungkin suatu hari nanti Persib juga akan mencontoh nih. Karena kan jadi ngomongnya mencontohnya piluan atuh. Ya iya karena jadi acan aya nama acan ya. Acan aya nama mungkin akan mencontoh format seperti itu karena ada kemungkinan Persib lawan Persija kan sudah tahu tiket susah dibeli, supporternya yang biasa nonton jadi pengen ke stadion, mungkin nanti yang ke stadion ada, yang streaming juga ada. Persib bisa dapat dua keuntungan nih dari yang datang ke stadion sama yang nonton streaming. Nah, mungkin nggak Persib mencontoh ya seperti yang dilakukan sama Rans dan Arema itu. Iya, kalau kita lihat nih Mang Bos dulu ya. Selama ini pokoknya cara nyari duit dengan cara-cara konvensional aja di sepak bola itu kan ada 4 tuh. Jualan merchandise, sponsorship ya, lalu jual tiket penonton, sama ada yang namanya itu hak siar TV. Sharing hak siar TV ya. Nah, nanti itu daya tawar Persib ya, kalau buat big match, kalau dulu kan disamaratain ya. Nah, makin kesini trennya kan dianggap nggak adil. Nanti ada yang namanya pembagian hak siar segala macam. Nanti bisa nego lagi tuh klub-klub yang merasa, wah saya kalau buat hak siar kok tetap dirugiin apa ya. Nanti saya akan main streaming sendiri deh. Nah, itu ntar ada negosiasi. Nah, bukan nggak mungkin yang tadi Mang Gusdul omongin menjadi kenyataan. Karena apa? Karena gini deh, di masa lalu gitu ya, sebelum ada era digital, sebelum kepikiran nih, sebelum para influencer ini datang ya, Raffi Ahmad, Atta Halilintar gitu ya, namanya klub mau dapat 500 juta aja dari pertandingan sepak bola, wah itu harus nyiapin uang buat bayar keamanan perizinan itu ya, terus juga nyiapin sarana prasarana, terus honor panpel segala macem gitu ya. Nah sekarang tanpa menyiapkan banyak hal yang rumit,
800 juta. 800 juga. Ya hari lapang mah kudu Ya, dibayar. kalau lapang mah pasti udah dipakai. Cuman jadi ongkos produksi Nah, lamun gitu. ongkos produksi mah Ongkos lebih minim produksinya kan. lebih minim, tapi menang duit lebih gede gitu. Duit lebih gede. Jadi itu industri anyar terobosan baru yang dibuat ya nunjun Arema atau Rans ya teh. Ini Rans jelas Rans. ya. Jelas jadi gini, Nah. sepak bola ini kan ternyata dinikmati ini ada transformasi ya. Jadi sepak bola nggak seperti dulu. Kalau zaman dulu kita mau menikmati sepak bola pertama meren di radio ya. Radio, kalau nggak nonton langsung ke stadion, terus yang punya TV ya. Udah gitu ketika sudah ada mulai hak cipta, nggak semua orang punya TV bisa nonton, harus berbayar teh ya, berbayar gitu ya. Nah, zaman sekarang era digital, internet lebih simpel lagi. Untuk berbayar itu nggak perlu bayar langganan sekian ratus juta, bermiliar-miliar. Cukup berapa kemarin? 20.000. Anda bisa hak eksklusif nonton di HP. Satu gitu. pertandingan dan itu banyak teman-teman yang bilang juga kualitasnya juga Bagus ya, wah bagus pisan cenah. Bagus. Asli cenah kualitasnya halus cenah. Pokoknya namanya kedepannya mungkin akan seperti itu kan itu. Iya. Jadi sesuatu hal yang bagus juga mungkin untuk industri sepak bola kita ya. Betul. Jadi industri sepak bola ini udah lama ya. Tapi selama puluhan tahun ini Indonesia ini kok kesannya kan nggak maju-maju ya. Jadi ada progres di sepak bola profesional ketika tanpa APBD, tapi kan nggak mungkin menyamai luar negeri. Ya. Betul. Ini salah satu contoh simpel aja. Luar negeri itu bisa maju karena banyak hal yang mendukung ke sana. Misalkan perjudian di sana legal ya. Terus iklan, perusahaannya pada mapan. Kalau Indonesia buat klub-klub aja nih. Kita ngomongin Persib, Persebaya, Persija, Arema itu klub gede, supporter banyak, itu bakalan lebih mudah kan? Jualan merchandise, jualan tiket. Tapi banyak juga ternyata klub-klub terutama di luar Pulau Jawa yang kesulitan. Iya, nah, betul. Dengan adanya era digital ini, era online, era streaming ya, keuntungan-keuntungan yang dimiliki klub lama nih. Jadi klub lama itu kan punya sejarah, punya masa, itu malah bisa disalip loh. Ya maaf, kayak Rans ya. Rans Cilegon itu kan aduh, siapa yang tahu kemarin-kemarin ya. Tapi setelah Raffi Ahmad datang, mereka udah memulai kan. Dapat 800 juta dengan semudah itu ibaratnya. Sedangkan Persib aja belum tentu dapat uang segitu dengan cara semudah itu. Gitu. Berarti dengan adanya influencer yang seperti sekarang seperti Gading Martin, Atta Halilintar, berarti langkah yang positif atau di sepak bola nih? Nah, jelas. Jadi yang namanya industri itu perlu yang namanya kompetitor. Karena kalau kompetitor ada, itu akan membuat para pelakunya ini jadi kreatif, mencari cara lain ya untuk menyamai, syukur-syukur bisa menyalip atau bisa melebihi yang sudah ada gitu. Tapi kalau misalkan keadaannya kayak kemarin ya, jadi kayaknya yang profesional, yang udah punya tatanan pijakan kuat ya, kayak Persib, nama besar, sponsor banyak gitu ya. Sedangkan klub-klub lain kesulitan gitu ya. Otomatis nanti Persibnya keenakan. Kalau orang udah keenakan, tara mikir mang. Tara mikir, terus ya sabeunangna lah. Intina menang sakieu ge cukup gitu. Eta kan tara mikir. Jadi lamun nyebut kalau bilang tara mikir ya dia tidak berpikir. Kalau bilang tidak berpikir berarti dari tim Persib juga nggak kepikiran dong seperti yang dilakukan Ran sama Arema kemarin. Ya ini jangan jauh-jauh nih ya. Klub Persib, wah legendaris, juara di masa lalu segala macam. Fasilitas aja buat lapangan, latihan kita belum punya sendiri. Ya terlepas ya di berita sedang akan dibangun berapa hektar dah. Ayeuna mah itu di 2018 eta. Persib boga tanah sekian hektar ngabangun sarana iya pokoknya can aya. Terus mau sesumbar juga kesulitan kan. Karena lamun koar-koar teka cumponan kayak dihujat deh bobotoh. Tapi kalau Rans ya, klub kemarin sore gitu, Raffi Ahmad datang belum ada berapa bulan udah bilang 300 miliar hanya untuk fasilitas latihan gitu. Dan saya yakin itu akan terlaksana. Kenapa? Karena di belakang Raffi ini juga kapital bermodal gede gitu. Nah, kebayang nggak kalau misalkan dalam waktu dekat ya, tahun ini aja, tiba-tiba Rans memang benar-benar bikin lapangan buat latihan. Kalau Pati jelas udah ada, Liga 2 loh. Rans, Pati, Liga 2 udah ada. Terus stadion di Jakarta itu selesai yang buat internasional milik Persija itu ya? Iya, itu kebayang nggak? Menurut saya ya, saya sebagai bobotoh Persib aja, emosi bang. Emosi
Tapi saya mual konvoy ngabari dogan kantor. Oh, Mual. ulah. Karena ayeuna mah rada paur mah. Bener. Setelah kejadian kemarin jangan aya CCTV. Iya. Kayak langsung itu motor si Eko Iya. plat nomor. Iya rada dia paur. kan tetap pelakuna aya. Ini dia, aya. Aya pelakuna. Bener ya aya ya. Aya Di pelakuna video di yang dia. viral aya ya. Oke Kang Eko. Nah, Sarana itu kan influencer istilahnya membuat gebrakan-gebrakan baru. Nah, kenapa sih Persib nggak kepikiran gitu dari dulu? Otomatis kalau dibilang tadi kan bisa mencontoh seperti hal yang dilakukan RAN dan Arema dengan streaming, menjual tiket online, nonton di rumah saja, handphone juga jalan kan. Nah, kenapa Persib enggak? Kan Persib itu orang-orang pintar ya, orang-orang di Persib itu lebih pintar kan. Ide-idenya juga mungkin lebih ini. Tapi kenapa harus kalah langkah nih sama yang dilakukan RAN? Ya mungkin gini ya, karena Persib ini kan sebetulnya udah profesional ya. Udah on the track, Mang. Mereka punya blueprint. Oke. Kan saya udah bilang orang-orang pintar tadi ya. Mereka udah punya core bisnis gitu ya. Jadi mereka udah kepikiran klub ini akan stabil, tapi mungkin jangka panjang ya, ada tahapannya. Sedangkan klub-klub lain nih, klub-klub yang baru berdiri, yang masih kecil, mereka tuh butuh percepatan. Oke. Butuh percepatan gitu. Butuh percepatan, misalkan supporter dikit. Sarana juga pas-pasan gitu ya. Nama besar belum ada. Jualan jersey juga selaku-lakunya juga cuma betul. kejual berapa ratus gitu. Aya Makanya laleur, ya laleur ya. Laleur oge hayang kopi gajah jika nama. Iya, laleur oge hayang kopi gajah jika nah. Nah, ketika klub-klub yang biasa ya, katakan kalau Persib mah udah di atas nih, udah stabil, udah enak gitu ya. Nah, ketika klub-klub biasa ini kan butuh percepatan ya. Percepatan mereka perlu ya. Otomatis ketika ada orang yang bisa bantu, bawa duit banyak, punya konsep baru, mereka pasti nerima. Sedangkan kalau Persib kan udah punya tatanan-tatanan ya, tentunya kan nggak sembarangan terima. Misalkan Raffi Ahmad pingin bergabung, beli kan nggak mungkin kalau ke Persib. Prosesnya juga ribet, pasti ribet, hitung-hitungannya segala macam. Makanya orang-orang influencer ini akan lebih mudah ketika mereka nge-take over ya, akuisisi klub-klub yang biasa aja gitu. Biasa aja. Berarti tidak menutup kemungkinan nih, andaikan misalkan Pati yang intinya Atta Halilintar dan RAN naik ke Liga 1 akan menjadi saingan baru nih buat Persib. Ya itu. Dalam hal materi, dalam hal popularitas juga mungkin akan jadi saingan. Persib sendiri kira-kira akan menyiapkan langkah seperti apa nih? Nah, makanya kalau misalkan kita ngelihat Persib ya sama tim-tim yang lebih dulu mapan katakan ya. Itu kan ada yang namanya itu strategi ya, ada jangka panjang, jangka pendek. Karena Persib ini dari awal udah tahu mereka mau ngapain, bisa jadi mereka konsisten. Tapi ketika mereka konsisten, ini bisa dicaplok gitu ya, sama klub-klub yang agresif. Kayak Rans, terus kayak mungkin, kalau Pati saya belum kepikiran ya, terutama ini Rans saja nih, Rans, tapi jangan lupa ya, selain ada klub yang baru seperti Rans, ada juga klub-klub yang udah dikatakan mapan, dapat suntikan energi baru kayak Arema. Presidennya direkturnya baru Crazy Rich Malang. Crazy Rich ya gitu. Pak Rizky itu ya. Bahkan kemarin juga di Malang itu dapat bonus kemarin ketika menang dari Rans ya. Kemarin ada yang menyanyikan kan siapa pemenangnya dapat 200 juta. Betul. Nah, kalau di Persib kan 200 juta itu kan dari saya itu semua saya yang bayar. Insya Allah kalau Persib menang, saya akan kasih bonus pemain ya. Nah, makanya itu. Jadi hal-hal seperti stimulan ya, apalagi sampai ratusan juta, nanti bisa jadi akan lebih banyak lagi. Dan ini akan beredar uang-uang itu ya. Menurut saya nggak cuma untuk klub-klub besar kan. Kalau di Persib kan ibaratnya udah ketahuan nih figur-figurnya atau tokoh-tokohnya. Tapi kalau di klub-klub yang lain itu figurnya itu masih muda tapi uangnya nggak kalah gede sama para pengusaha yang udah mapan gitu loh. Ini kan kayak Raffi ataupun Atta Halilintar itu kan uang pribadi nih Kang Eko yang kita tahu ya, uang pribadi yang istilahnya jor-joran di klubnya di RAN ataupun PSG Pati belum kelihatan nih, tapi saya yakin Atta juga akan melakukan langkah sama seperti Raffi Ahmad. Nah, saya atup piragi 5 miliar. Nah, buat Atta kan sabulan oke baru bisa. YouTube sabulan gitu kan. Nah, itu menjadikan hal yang bagus nggak sih untuk persaingan di sepak bola? Kalau saya sih gini, nih saya juga pingin ngasih kabar ke Bobotoh ya, bahwa sementara ini ada 2 golongan supporter. Supporter yang pertama ini mungkin yang idealis ya. Mereka itu yang menganggap bahwa sepak bola ini kan olahraga terhormat. Jadi cara main bola atau cara nyari uang di bola ini
bukan seperti ini nih, bukan konten, bahkan sebagian orang menganggapnya alay gitu ya, menganggap alay gitu. Itu yang kontra sama para influencer ini. Jadi mereka menganggap bahwa supporter kok turun gitu ya, reputasinya turun dengan masuknya para influencer ini, terutama dalam mencari uang kok lewat konten, lewat apa gitu. Nah, ada golongan kedua. Nah, golongan kedua ini saya termasuk di dalamnya ya, bahwa golongan kedua ini melihat sebetulnya sepak bola Indonesia ini kan terus mencari bentuk ya, terus mencari bentuk dan butuh percepatan gitu, butuh inovasi segala macam. Nah, ternyata ada sekelompok anak muda influencer yang punya duit banyak dan uangnya ini perlu diingat, ini yang paling penting ya, uangnya ini uang sendiri, uang pribadi, bukan ya? uang APBD. Ibaratnya ini uang perusahaan, uang dari sponsor gitu ya. Nah, ketika mereka datang terus nggak pakai uang rakyat, nggak pakai uang APBD, ini kan berarti profesional. Ya, harus kita dukung, harus kita support. Makanya kalau menurut saya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Ini hal baik untuk sepak bola kita ya. Bagaimana memonetize ya, mencari uang baru, mencari uang dengan cara baru, menghasilkan industri yang lebih banyak uang muternya tanpa melibatkan uang rakyat gitu. Dan yang paling luar biasa, kalau saya perhatikan trennya ya, ini akan membuat orang-orang yang tadinya nggak suka sepak bola nih, kayak fansnya Raffi Ahmad, nggak suka sepak bola mereka mah. Tapi gara-gara idolanya bermain di segmen bola, akhirnya mereka juga mau nggak mau ikut nonton bola gitu. Jadi menurut saya ini hal bagus ya buat industri sepak bola ya. Jadi uang akan tertarik nih, uang-uang di dunia entertainment, uang-uang mungkin di dunia fans-fans ya, sponsor yang biasanya bermain di segmen-segmen musik nanti ketarik ke sepak bola gitu. Dan yang menikmati siapa? Yang menikmati ya komunitas sepak bola gitu. Menurut saya ini bagus. Bagus ya. Nah kalau misalkan bicara sponsor juga mungkin saya dengar Rans itu hampir 40 yang mau sponsorin Rans. Wah. Nah, sampai ngantri katanya nih. Kan kita nggak tahu nih. Oh, sampai biasanya kan kalau orang bisnis itu kan ketika dia berbisnis otomatis ada take and give-nya buat satu perusahaan. Itu. Nah, sementara Ran kan karena ada sosok Raffi di sana, sponsor itu berbondong-bondong ingin jadi sponsornya. Nah, kenapa sih nggak yang lain juga, misalkan kan banyak, bukan Raffi aja mungkin yang banyak duitnya itu. Betul. Nah, makanya kan ada yang ngomong tidak ada satupun individu yang melebihi nama klub. Aya sih ya, kabuktian, kabuktian. Aya sih ya, emosi si Raffi Ahmadnya. Si Raffi Ahmad. Tong ngomong sih net diajak. Oke. Ketua Boboran nih ngomong-ngomong. Kak Raffi ya. Ya Kak Raffi. Bang Raffi. Harus diakui lebih besar daripada Cilegon menurut saya ya. Ya. Jadi memang ternyata ada nih figur-figur yang melebihi reputasi klubnya ada gitu. Nah, tadi ngomongin sponsor. Sponsor ini kan dia bisnis. Dia bisnis. Sponsorin, ngeluarin duit, dia dapat apa gitu. Iya, betul. Nah, selama ini bukan nggak mungkin ya dengan reputasi sepak bola kita yang masih katakanlah banyak hal miring ya. Dulu ada pengaturan skor, penonton rusuh, liga nggak beres, apa-apa kan masih nggak percaya. Jadi hal pertama yang perlu diyakinkan gitu ya, kalau kita mau datengin sponsor gitu kan, kita bikin proposal apa kan, si proposal tuh harus yakin ini stabil, aman gitu ya, dan saya punya keuntungan ketika saya sponsorin. Nah, betul. Si sponsor ini bisa jadi nggak ngelihat sepak bolanya dulu, dia ngelihat figurnya dulu. Figur Raffi Ahmad udah teruji atuh. Raffi Ahmad udah teruji. Apapun yang diposting sama dia jutaan hasil gitu ya. Ibaratnya gini, Raffi Ahmad nyen konten naon ya, ngaduruk runtah di hadapan imahna, tahu ditonton ku sabaraha juta gitu ya. Makanya bisa jadi sponsor ini ngelihat dulu Raffi-nya, mereka percaya bahwa ini akan menguntungkan, akhirnya apapun yang dilakukan Raffi, mereka percaya gitu. Nah, inilah yang harus dijaga. Saya agak khawatirnya gini, para influencer ini kan masuk ke dunia sepak bola, tiba-tiba baru ya. Nah, tiba-tiba itu sepak bola itu nggak stabil, ternyata si influencer ini kecewa gitu ya, ternyata nggak seperti harapan dia gitu ya. Akhirnya mereka tiba-tiba udahan aja, nggak mau lagi main bola gitu ya. Nah, ini malah rusak ekosistemnya. Nah, tadi Kang Eko mengatakan nggak stabil. Yang nggak stabilnya tuh apa? Stabil kompetisinya, stabil federasinya, atau apanya nih yang nggak stabil? Segala macem, Kang Gus, kepercayaan. Jadi di sepak bola ini ada yang namanya itu, ini faktor hukum ya. Kenapa sepak bola itu harus diatur? Dan aturannya harus ditaati. Karena di sepak bola itu ada yang namanya stabilitas ya, stabilitas, fairness ya, keadilan. Jadi kita tuh harus stabil, harus fair, justru juga harus bisa diprediksi. Jadi ada yang itu predictable ya. Jadi jangan sampai ada industri susah diprediksi, itu ngeri. Kalau ada industri
kita nggak bisa prediksi ke depannya ya, tiba-tiba ada bencana alam riskan, terus ada faktor politik nih, pilkada bubar itu ngeri gitu. Nah makanya sepak bola kita itu untuk menjaga para investor ini itu nanti harus ada introspeksi, federasi, operator semua ya. Jadi harus ada fairness nih, harus ada keadilan, harus bisa diprediksi, sama harus stabil. Kalau misalkan ketiga hal itu ada, ya dijamin sponsor akan berkepanjangan. Selama ini kan para sponsor ini susah masuk ke sepak bola ini karena jadwalnya mana kan pasti. Tiba-tiba pilkada tertunda sabaraha bulan. Bulan puasa wae bisa eureun ka mereka. Betul. Beda dengan di liga luar ya. Kalau liga luar satu tahun sebelum liga dimulai dia sudah punya jadwal. Manggus dulu tong 1 tahun. Manggus dulu pernah ke Jepang kan. Liga Jepang, J-League ya. 5 tahun ke depan mereka udah punya jadwalnya geus aya 5 tahun. Jadi inilah yang bisa dijual ke si sponsor gitu. Nah, karena sekarang ada corona, kan corona mah musibah nggak bisa. Iya betul. Gitu. Ibaratnya mun eueuh corona, eueuh bencana alam, eueuh tsunami, J-League itu Liga Jepang udah punya jadwal sampai 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Kan ngeunah ka sponsorna ngomong, ini Pak tahun 2027 hari Rabu main Tokyo lawan dia gitu. Kan ngeunah arena. Ya saya mau sponsor, coba mana jadwalnya? Iya Pak, belum dibuat Pak. Ya kan Gitu. Jadi itu masih jadi masalah selama ini di kita jadi masalahnya itu ya? Iya, jadi banyak termasuk supporter ya. Supporter juga harus menjaga kondusivitas ya. Salah satu diantaranya adalah tong pakai motor babaledogan ke kantor batur. Ngeri. Jadi itu kan ini kan masalah brand ya, sponsor punya brand. Masa nanti brand dia tuh identiknya sama perusuh kan nggak mau. Iya, gitu. betul. Jadi memang supporters jadi semua bertanggung jawab sih. Tapi yang paling tanggung jawab ya federasi atau kan mereka federasi itu kan yang paling bertanggung jawab ya. Pokoknya kieu ibaratnya supporter tanggung jawab, tapi yang paling bisa disalahkan mun aya naon PSSI gitu. Tapi kan meureun supporter di Indonesia juga melihat dulu federasina ari federasina bobrok mah nya meureun kahanapna ge bobrok. Asumsinya gitu ya. Matana geus lah kan orang tadi ngomong misalkan saya PSSI kudu bener heula. PSSI-na berarti kudu bener. Berarti kalau misalkan PSSI-na kudu bener salila ieu PSSI teu bener atuh. Ah eta mah geus bener lah. Eta mah geus bener. Pak Iwan ini Gus Dul abdi itu mau nepangkeun. Siap Pak Iwan ya. Oke Kang Eko, katanya tadi Kang Eko ada informasi nih ada salah seorang pemain yang akan masuk ke Indonesia dan disponsorin PT PBB. Bisa sebutkeun ayeuna bisa dijelaskan sekarang boleh lah. Tapi kayaknya jangan dulu sekarang karena ada yang mau lewat nih. Kita kan disponsorin sama Gajah dong. Jadi biarkan dulu yang lewat. Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukers, yo, ngopi Gajah. Oke, Tubruker kembali di Ipok Meti nih, masih ngobrol seru sama Kang Eko nih. Dan tadi Kang Eko di awal juga mau mengeluarkan nih informasi katanya adalah salah seorang pemain yang masuk Indonesia dan disponsorin oleh PT PBB. Langsung saja Kang Eko. Iya, jadi belakangan ini ada yang namanya itu Farhat Abbas. Farhat lain. Oh lain. Farhat Durilenko naon ya. Itu hoax ya. Jadi mungkin ya namanya konten. Jadi bobotoh geus leuwih pinter buat nyari sensasi. Jadi ada satu akun medsos nyebutin itu dihakan ku kabehanana ya. Itu enggak ya. Itu bisa dikatakan itu hoax karena sampai saat ini informasi saya lain dari atilu ahiji ya. Enggak ada itu. Nah, informasi saya, sumber saya malah mengatakan ada satu orang tapi lain Asia. Jadi kieu mah kudu jelas soalnya di episode kemarin udah nu ngadat. Wah si dilalajongan ke akhir. Cenah rek nyebutkeun pemain Asia. Ternyata. Ya itu kan nyebutkeun pemain Asia Thailand aja ngomongkeun eta teh salah urang mah. Ayeuna orang kurang sebutkeun. Tadi kan orang nyebutkeun ada pemain yang bersiap-siap masuk Indonesia. Ini bener. Ada pemain bersiap-siap masuk Indonesia dan akan bermain buat Persib. Tapi lain pemain Asia ieu mah. Pemain asal Belanda. Ya, dia adalah Jeffrey Castillion. Orang kan nggak bohong ya. Iya, jadi bener. betul. Jeffrey Castillion itu akan mengakhiri masa mainnya gitu ya di Como ya. Jadi Como ini kan klub seri C Liga 3 lah ya. Sekarang naik ke Liga 2. Naik ke Liga 2. Ya seri B ya. Tapi Jeffrey Castillion justru akan kembali ke Persib Bandung. Artinya apa? Artinya dari seluruh YouTube Persiban hari ini jelas fix ya, cuma di Bobotoh ID
di Republik Ipokmeti ya, yang memastikan bahwa kalau kemarin kan sempat simpang siur Jeffrey Castillion balik Ya, lagi. balik lagi. Jeffrey Castillion dipastikan akan balik ke Persib gitu. Oke nih, Kang Eko, kalau ngomong-ngomong Castillion Ya udah nih. ya, udah Oke. clear ya. Ya udah clear ya, udah Pokoknya jadi ada disimpan. pemain akan ke Indonesia main di Persib, ternyata Jeffrey Ke Castillion. Castillion. Kang Eko nih, kalau kita ngomong-ngomong Castillion nih, Castillion di Como juga nggak pernah main nih katanya, cuman belum pernah dimainkan 1 menit. Ulin piknik. Jadi kan itu teh piknik atau Piknik. iya diinjemkeun. Ada orang ge hayang ke Italia ya, tapi teu main. Main Kudu ulin bola, urang ulin, kan benar. kayak dibawa ku Reportase ya. Iya, Nah, kita reportase lihat ya. di Como kan. Pak Indra tadi kerapat. Iya. Tadi orang ada yang iya, rapat naon ternyata sedang mempersiapkan akomodasi. Akomodasi. Ini akan ada reportasi dari Italia. Dari ya, Como, dari khususnya Como. liputan tentang Como. Karena Nah, banyak yang nggak tahu Como itu punyanya Indonesia ya. Ya, Jadi betul. Indonesia punya klub di Serie B Liga Italia. dan Berat. kan Berat. nu nyaho eta teh sebenarnya mah. Nanti pokoknya kita tahu-tahu Reportase di Como lah dari ya. sana aja. Ipokmeti di Como lah di Bukan sana. ngerti kayak Balajo ya pokoknya namanya. Nah, Kang Eko, efektif nggak sih Persib kembali merekrut Castillion? Sementara Castillion sendiri kan istilahnya di Komonya nggak pernah main, waktu di Persib juga cuman main berapa pertandingan. Sekarang balik lagi. Apakah itu karena Belanda connection atau gimana? Ya bisa jadi ya. Jadi waktu itu saya ingat betul tuh. Yang pertama kali mengatakan membelandakan diri itu kan Bobotoh ID ya. Dan Betul. terbukti Ezra Walian, Oke. terus Castillion. Castillion. Pokoknya agennya juga sih apa Sergio Van Dijk apa ya. Nah, tapi kalau kita lihat walaupun kemarin kan Castillion kan main sebentar ya, tapi kan mainnya bagus. Mainnya bagus. Bobotoh juga banyak yang suka mengakui bahwa memang mainnya bagus gitu ya Castillion. Nah, terlepas tadi painkeun di Como, beda atuh itu mah Italia. Makanya saya tuh kadang-kadang suka ketawa gitu ya. Ada pemain bagus asal Uruguay, pemain bagus asal Argentina, pemain bagus untuk ukuran Indonesia. Kunaon Kang Eko? Karena kalau dia benar-benar pemain bagus, mual main di Indonesia. So tiga Messi. Oke. Messi pemain bagus, mual main di Indonesia. Ronaldo pemain bagus, teu main di Indonesia. Meureun ke mun geus kolot ya, geus eueuh nu make. Umur 50 bisa main di Iya, jadi Indonesia pengertian itu. pemain bagus itu harus ada kelanjutannya. Bagus untuk ukuran Indonesia. Nah, Jeffrey Castillion alus keur di Indonesia. Lamun si eta beneran alus mah Main di Liga Inggris. main di Liga Inggris, main di Liga Italia, terus memperkuat timnas Wah, Belanda. oke. Itu. Nah, kalau Jadi ngomong memang beda kelas atuh Kang. beda Jadi, kelas. Liga 3 di Di Italia, Italia lebih kompetitif daripada Liga 1 di di Indonesia. gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi kan Belanda connection. Bahkan ada juga yang menyebutkan cenah Tong Nyambi jadi agen. Nah, Wah, itu sempat berat, rame sensitif. juga, sempat rame Berat. kan kasus seperti Iya, itu. Iya, pokoknya aing geus nyaho rek nanya nu kieu. Gimana Kak Eko? Sehat tuh sih lamun misalkan pemain atau pelatih jadi agen pemain juga. Dia bawa pemain tapi diagenin sama dia gitu. Oke, saya nggak ngomongin kondisi Persib sekarang. Saya nggak bicara Persib. Oh, seluruh ya. Seluruh. Siapa tahu mungkin pelatih-pelatih Iya, di iya. klub lain Iya, iya. juga Saya bawa pemainnya diagenin bisa saja. Cuman kan kebetulan saat ini yang beredar kan di kita nih. Nah, sekarang saya Iya. tanya sama Pak Eko. Saya ini berbagi pengalaman saya belasan tahun lalu aja ya. Jadi kalau kita perhatikan di beberapa klub dan Persib juga ada gitu. Ketika merekrut pelatih baru, Betul. pelatih baru ini biasanya bawa gerbong. Anak-anak kesayangannya, pemain kepercayaannya segala macam gitu ya. Bawa gerbong gitu, bawa gerbong. Tapi kalau kita perhatikan, harusnya kan gerbongnya itu kan dimainin semua karena kan kepercayaan. Ini Yeah. enggak. Jadi sisi lain si pelatih ini yang merekomendasikan pemain ya, dia bawa gerbong, tapi justru teu dipaenkeun. Nah, akhirnya saya nanya. Ada kemungkinan ya. Ini katakanlah ini asumsi tapi logis ya. Ada kemungkinan ketika si pemain ini direkomendasikan, ya meureun sebagai ucapan terima kasih atau apa kan mere komisi meureun ka pelatih gitu ya. Nah, dan di Indonesia ketika itu belum diatur secara tegas yang namanya komisi. Kalau sekarang mah udah ada. Jadi komisi 10% dari apa itu jadi masuk perhitungan klub nih. Misalkan klub mau ngambil Gusdul nih ya. Ya. Harganya 4 miliar ya. Berarti harus ada sekian ratus juta buat agen. Itu diperhitungkan. Kalau dulu enggak. Apalagi belum kayak sekarang. Misalkan viral, terus kontrak dipoto viral apa dulu mah belum ada. Belum ada. Jadi praktek seperti itu
sangat lazim lah, sangat lazim. Sangat lazim. Gitu. Ya, jadi ada pelatih direkrut. Biasanya istilah agen itu kan ketika musim baru kan bawa pemain. Nah, ini mah justru yang nawar-nawarin pemain, yang rekomendasiin ini si pelatihnya gitu. Ada itu. Jadi nggak cuma di Persib tapi di semua klub lah. Ya. Berarti itu bagus nggak? Nah, kalau menurut saya gini loh. Yang namanya si pelatih ini kan punya selera ya. Dia bisa membawa gerbong rekomendasi karena memang pemainnya bagus. Yang nggak sehat itu yang tadi. Jadi dia ngerekomendasiin pemain, tapi pemain rekomendasi dia aja nggak dia mainin. Nggak dimainin. Nah, berarti bisa jadi itu cuma ngambil komisinya aja. Oke. Di Persib ada, perhatikan tah, kumane googling tah. Jadi ada beberapa pelatih yang bawa gerbong, tapi justru gerbongnya dia ini nggak dimainin gitu. Nggak dapat kepercayaan, kan aneh ya. Ya iyalah pastilah. Halus ya. Nah, tapi berarti, kok ternyata nggak dimainin. Berarti tujuannya hanya mencari uang fee aja. Bisa jadi ya. Oke. Kalau misalkan contoh nih pelatih di satu klub, tapi dia bawa gerbong. Nah, si gerbongnya ini main di klub lain. Tapi yang agennya ini si pelatih di klub A misalkan. Gerbongnya main di klub B. Itu bisa jadi ada permainan juga nggak? Nah, itu kan yang dikhawatir. Enggak, serius Bang. Orang jadi khawatir. Si Enamun misalkan terjadi hal seperti itu rawan kan. Geus we elehkeun atau geus we kok kan bisa wae kan. Itu gitu. bisa, itu asumsi juga tapi logis ya. Tapi intinya gini, keagenan sekarang ini beda sama keagenan beberapa waktu lalu ya. Kalau dulu kan jadi agen pemain itu harus punya lisensi apa, sekarang mah enggak. Makanya istilah agen itu sebetulnya sekarang udah mulai enggak terlalu sering dipakai ya. Di aturan di regulasinya ya, itu nama agen itu disebut perantara sekarang. Perantara. Nah, jadi kayak Mang Gusdul, saya deket sama si pemain, kita mau nyariin dia klub ya, kita nggak perlu punya lisensi dari mana, nggak perlu. Kita bisa nawarin langsung, kalau cocok jadi kita dapat komisi dari si pemainnya apa gitu. Jadi sekarang tuh kalau Boboto nih ya, masa Covid nih, Boboto Covid, lo baru di PHK gitu ya. Terus hayang menang duit ratusan juta, Mang, kusaba pemain bola mah kan duitnya gede, komisi lagi gede ya. Pingin dapat duit ratusan juta gampang. Jadilah Anda perantara. Saya nggak nyebut agen ya, perantara bagi para pemain gitu. Pemain sepak bola Anda deketin gitu ya. Jalin hubungan yang baik, lalu nyari klub. Nah, kalau nyari klub juga ya kan Indonesia, KB hayang kabagian. Jadi lamun nggak deketan klub, tong manajerna hungkul, pelatihna deketan, pengurusnya deketan. Karena ketika Anda deketin manajer cocok, si pelatihna nyaho. Enggak cocok. Okay. Tapi lawan pelatihna cocok. Oke, siap masuknya. Jadi Boboto sekalian ini info ya. Oke. Yang namanya agen sekarang nggak seketat dulu. Oke, berarti kalau gitu setiap orang bisa jadi agen. Yang penting punya koneksi, kemampuan bicara yang kemampuan bagus, bicara kemampuan jualan yang bagus. Jadi marketing yang baik gitu ya. Seperti itu. Oke, saya niat jadi agen gas tapi hayangan tidak lain mah. Iya. Cocok wae. Oke, Kang Eko, obrolannya seru sekali dan terima kasih. Dan yang paling penting, aing geus nyebutkeun ya, pokoknya infona teu wadok teu juga episode kamari. Ya, ada emang kamari kan teu salah. Laper kamari baru. Ya kan kamari kan menyebutkan pemain Asia yang cocok. Bisa dari Thailand, bisa dari Jepang. Kan nggak apa-apa. Mau ieu narungguana pemain Asia saha teu disebutkeun nepi ka akhir. Gitu. Kita rungguan. Oh, teu naon ada geus biasa tuh gitu mah. Oke, terima kasih Kang Eko. Masih ada yang kalau benar-benar pengen tahu pemain Asia, nanti kalau misalkan benar-benar udah datang, kita sebutin di Republik Ipok Meti. Di Ipok Meti nggak pakai Republik karena Republik itu punya tetangga. Benar. Iya. Jadi geus ieu naon? Geus Pak Presiden udah mengatakan ya. Jadi Ipok Meti ini bisa kerajaan, bisa republik, bisa federal, macam-macam ya. Tapi kata kuncinya adalah Ipok Meti. Ipok Meti. Ini presidennya ya. Oke. Dan itu ibu negaranya mau lewat, Ibu? Nggak apa-apa, lewat aja. Nggak apa-apa, lewat. Ya, nggak apa-apa. Ya, coba masuk dulu ke kamera. Tadi iya, kasih. Nungguan tadi. Ya. Oke. Pakai visa, tuh kan ini negara klasik kan ini studio tinggal aya suku lempang ngaluhur kan luar biasa. Oke, kembali di Ipok Meti. Terima kasih Kang Eko di episode 7 ini luar biasa sekali obrolannya. Terima kasih juga buat Nes Studio nih Kang Eko. Ini sofanya Besrek nanya ke kamar. Sofana ganti-ganti tapi angger ngeunaheun. Setiap episode ganti. Beres episode
kru ada yang mau silahkan buat di rumahnya. Bisa Kita meren, datang iya, lagi. iya, bisa meren. Bawa aja nggak apa-apa. Udah izin kok saya. Oke, siap. Oke, Nes Studio terima kasih juga buat Kopi Gajah yang selalu support acara Ipok Meti ini. Terima kasih untuk all crew nih. Terima kasih juga buat ini Ari Lasso. Halo, terima kasih yang hadir di sini. Terima kasih juga barusan pemanis yang lewat. Pokoknya terima kasih. Pantesan ayeuna mah baru nganterkeun kopi. Sugan teh nganterkeun kopi nu tadi teh. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di episode 8 Ipok Meti bareng saya Presiden Ipok Meti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukers, yo, ngopi gajah.